sebelum itu Miss Mei mau absen dulu nih. Oke. Alvaro ada present, langsung present ya. Alvaro gimana? Apa namanya? Grupnya, siapa namanya? Miss Mei lupa mainan. Rafa kan? Iya loh, ini Rafa kan? Rafa kan ikutin rambut. Kapan Rafa? Kemarin? Pantesan aja Miss Mei tuh kayak pangling gitu loh. Iya, Miss Mei tuh kayak mikir, ini siapa ya? Ternyata Rafa gunting rambut, ya ampun. Gimana Rafa sekolahnya? Hari pertama sekolah? Evan? Ah, loh kenapa gak terlalu Evan? Oh, jam pertama matematika. Aduh ya sih, kadang-kadang Miss Mei juga kayak, hari pertama sekolah tuh harusnya bahasa Inggris ya kan? Matematika. Gimana matematika tadi Rafa? Bisa ngerjain soal? Mantap, luar biasa. Oke, next. Amel. 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 Apa kabar Mel? Baik ya kan? Very good. Oh iya Mel, katanya nenekmu sakit ya? Iya, sebelum liburan katanya nenekmu sakit. Gimana kabar nenek? Oh ya, puji Tuhan sehat ya. Sehat udah lebih baik lagi. Hmm. Iya, Miss Mei jadi inget neneknya Miss Mei di NTT juga. Salam ya buat nenekmu. Ih. Neneknya Amel ini salah satu nenek terkuat yang pernah Miss Mei temui. Iya loh, serius. Neneknya ini umur berapa sih neneknya? 80. 80. Masih kuat banget guys waktu itu sebelum neneknya sakit. Miss Mei pernah ketemu. Waktu Miss Mei salaman kenceng banget tuh genggaman neneknya. Wow. Oke, next. Hai Yuki. Halo. Gimana Yuki? Bagaimana? Oh, Miss Mei kabar baik. Puji Tuhan kabar baik. Gimana kabarnya juga? Baik, sehat. Oh, kemarin kamu sakit. Oh, bukan kamu. Adik laki-lakimu. Oh ya. Kenapa dia sakit apa? Pilek. Oh gitu. Udah membaik? Syukurlah kalau gitu. Alright everybody. Nah, kayaknya kita semua udah datang nih, udah lengkap semuanya. Iya. Ada Rafa, Alvaro, Amel. Rambutmu tambah panjang ya. Sama Yuki. Oke. Nah, berhubung kita ini mau ngomong tentang simple past tense ya guys. Jadi kita mau belajar apa aja nih hari ini. Oke. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar yang pertama simple present versus simple past tense selama 5 menit. Nah, kalau yang bagian sini tuh Miss Mei mau nyoba untuk review dikit. Masih ingat gak simple present? Sebelum kalian liburan kan kita pernah membahas itu ya kan? Oke, berikutnya keterangan waktu dan regular verb to atau kata kerja regular kedua. Nah, ini selama 8 menit aja dari 3.35. Oh ya, udah jam berapa sekarang? Oh ya, jamnya tepat ya. Jadi kita akan belajar poin kedua dari jam 3.35 sampai jam 3.43. Nice. Berikutnya
benar. Handphonenya disimpan dalam tas, bener banget supaya fokus. Yang kedua apa? Oke, Alvaro. Gimana? Oh iya, jangan ngobrol, bener banget. Jangan ngobrol, sebaiknya nggak ngobrol supaya apa? Fokus. Oke. Yang terakhir, wih, Rafa langsung angkat tangan. Oke, Rafa, bener banget. Ya, sebaiknya tidak usah makan. Ya, gitu guys ya. Jadi, three golden rules. Oke, terima kasih kalau masih ingat sama three golden rules ya. Supaya pelajaran itu lebih masuk gitu loh. Iya, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya nggak ngelakuin kan nanti kasihan teman-teman, nggak terlalu fokus untuk belajar gitu. Alright. Oh iya, Miss May ingat banget satu hal yang ingin Miss May tanyakan ke kalian. BTW kan kemarin hari Minggu ya kan? Iya kan? Hari Minggu, tanggal 12 Juli ya kan? Kemarin kalian kemana aja sih? Ya, Arya, kemana kamu? Oh, kamu ke pantai? Oh gitu. Bentar ya Miss, tutup pintu dulu. Ya, gimana Mel? Kemarin ke pantai? Pantai mana Mel? Sanur? Barang siapa pacar? Sorry canda. Oh, udah keluar. Nah, oke. Kalau Miss May kemarin ke Batu Belik, pantai favoritnya Miss May. Iya. Yang lain hari Minggu kemarin kemana? Gimana Rafa? Bedugul? Jauh banget dari rumahmu di Canggu. Wih, piknik ya? Piknik alam sama keluargamu. Keren. Oke. Yuki, kemarin kemana? Oh, gak kemana-mana. Terus di rumah aja. Ngapain di rumah Yuki kemarin? Oh, masak. Wih, masak apa Yuki kemarin? Pizza, homemade pizza. Wih, rasa apa? Keju. Oke. Guys, nanti kalau mau makan pizza keju homemade buatan Yuki sama mamanya, minta aja. Canda Yuki. Oh iya, Miss hampir lupa Alvaro. Kalau Alvaro kemarin kamu kemana? Terus ngapain sih? Oh, berenang lagi. Latihan berenang. Iya. Oh ya, Miss, baru ingat kamu kan apa namanya? Atlet ya kan? Atlet berenang usia muda. Gimana? Mamamu marah-marah. Bisa dong. Terus ngapain lagi kemarin Alvaro? Oh, nonton bola. Piala Dunia maksudnya. Oh iya. Dukung siapa? England. Wih keren. England Inggris ya? Inggris ya benar. Inggris lolos kan? Tos dulu. Sama. Aku juga sekarang ini lagi fans sama Inggris, sama si pemain Joe Bellingham itu namanya. Ganteng banget ya kan? Sorry, kepincut jadinya. Oke, kalau Miss May kemarin selain jalan-jalan ke Batu Belik, Miss May, oh ya selain nonton bola juga ya kan? Miss May kemarin itu ke Renon. Jalan-jalan aja, jalan-jalan sama apa namanya? Ada ini Miss May. Jalan-jalan terus makan-makan gitu. Oke, nah guys, back to the topic. Oke, tadi kan Miss May barusan nanya kegiatan kalian apa aja kemarin, sama kemana aja kemarin. Nah, kira-kira apa sih hubungannya
hubungan pertanyaan Miss May tentang kegiatan kalian kemarin itu dengan simple past tense? Ya Yuki? Yuki yang kata ya. Aktivitas, yes, benar, aktivitas benar. Itu salah satu kuncinya. Apalagi? Rafa, silakan. Oke, iya, betul sekali Rafa. Jadi kita jadi hubungan pertanyaan Miss May tentang kegiatan kalian kemarin berhubungan dengan simple past yang mana fungsinya adalah memberitahu kegiatan yang sudah berlalu atau di masa lalu. Miss May ini minta dulu. Oke, jadi sekali lagi simple past tense itu membantu untuk memberitahu kejadian atau kegiatan di masa lalu. Beritahu aktivitas atau kejadian di masa lalu. Oke. Nah, kalau gitu, simple present tense ini siapa yang masih ingat fungsinya? Amel, silakan. Betul, memberitahu. Coba diulang, Mel. Memberitahu aktivitas saat ini. Good job ya, kamu masih ingat. Very good. Nah, satu lagi fungsi simple present tense yang Miss sudah kasih tahu sebelum dibelum. Oh, Alvaro langsung angkat tangan. Silakan Alvaro. Apalagi fungsinya? Betul. Coba diulang Alvaro. Iya. Menyatakan kegiatan yang berulang. Oke. Menyatakan kegiatan yang berulang. Nah, coba siapa yang mau kasih contoh kalimat simple present tense yang memberitahukan aktivitas saat ini? Siapa? Amel, Yuki, Rafa, Alvaro. Oke, Rafa lagi. Rafa. Gimana? Apa kalimatnya? Ya, Lily works in NTT. Bener banget. Lily works in NTT. Oke, itu untuk saat ini ya. Nah, yang berikutnya menyatakan kegiatan yang berulang. Alvaro silakan. Iya. I wake up. I wake up at 6 a.m. every morning. Oke. Itu artinya apa coba Alvaro? Ya. Saya bangun pagi
menyatakan kejadian di masa lampau itu apa? Ya, Anda silakan. Kemarin. Oke, bahasa Inggrisnya kemarin apa, Mel? Yesterday. Oke. Nah, ini kita masuknya udah di adverb of time ya. Atau keterangan waktu. Maaf. Keterangan waktu. Kali kemarin bahasanya itu apa, Mel? Yesterday. Very good. Oke. Keterangan waktu yang dipakai dalam simple past ya. Kita ngomongin simple past. Itu ada yesterday. Terus apa lagi? Tadi malam. Terima kasih Alvaro. Tadi malam. Bahasa Inggrisnya tadi malam apa? Last itu. Oke. Last night. Oke, last night. Oke. Yuk, ayo. Kita waktu apa lagi? Minggu lalu. Oke. Bahasa Indonesia minggu lalu apa ya? Coba. Minggu itu kan week ya kan? Week, benar. Week. Last week. Yes, very good, Yuki. Last week. Oke. Kenapa? Bulan kemarin maksudmu? Oh ya, bulan lalu. Oke. Bahasa Inggrisnya bulan lalu. Ini bis kasih dulu. Ada lastnya duluan. Last. Oke, bulan bahasa Inggrisnya coba buka kamus. Betul sekali. Month. Jadi bulan lalu menjadi last month. Thank you. Oke, satu lagi yang terakhir. Siapa yang mau coba? Alvaro lagi. Gimana Alvaro? Apa keterangan waktunya? Wih, last year. Langsung tahu ya kamu, benar. Last year artinya apa? Ya, benar. Tahun lalu. Last year. Oke. Etc. Dan lain sebagainya. Oke. Ini guys. Inilah keterangan waktu yang biasa dipakai dalam simple past tense. Kita punya, coba baca lagi. Yes. Last week, last year, etc. dan lain sebagainya. Oke. Jadi ingat ya, kalau mau bikin kalimat simple past, jangan lupa taruh keterangan waktu. Nah, berikutnya kalian tahu nggak kalau di dalam simple past tense itu, sebentar dikit. Di dalam simple past tense itu kata kerjanya itu berubah, ya kan? Nah, kata kerjanya berubah menjadi verb ke-8 nih. Verb ke-8. Ya, Yuki silakan. Verb 1. Coba lagi. Betul sekali. Menjadi verb 2. Nah, itu kata kerjanya berubah, guys, berubah. Jadi nggak pakai nggak selamanya pakai verb 1 lagi, tapi harus pakai verb 2. Ini kasih contoh perbandingan ya. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang saya nonton bola di rumah kemarin. Nah, kata kemarin nih, nonton, kata kerjanya kan nonton. Itu kan kejadiannya kemarin. Terus kita bikin kalimat lagi nih, saya nonton bola di rumah hari ini.
kata nonton yang keterangan waktunya hari ini dengan kata nonton di keterangan waktu kemarin itu nggak ada perubahan ya kan? Iya, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau di simple past tense itu berubah total. Trust me, itu berubah total menjadi verb 2. Nah, tapi Miss mau kasih tahu lagi. Verb 2 dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis lagi. Ambil langsung pusing banyak banget. Ya emang banyak merek, tapi gak apa-apa. Kita bikin sederhana. Nah, verb 2 itu ada 2 jenis. Ada regular sama irregular verb 2. Oke. Regular atau beraturan dan irregular atau tidak beraturan. Kali ini kita ngomongin dulu dah regular verb 2. Kata kerja kedua beraturan. Oke guys. Regular verb 2. Oke. Nah, regular verb 2 ini dari kata regular sendiri atau beraturan sendiri. Coba kalian menganalisa dengan otak kalian yang cemerlang itu, coba analisa dengan otak kalian yang cemerlang itu, maksudnya gimana sih regular verb 2 itu? Dia tuh apakah ada polanya sendiri kah? Atau nggak ada pola sendiri kah? Atau gimana? Amel? Yuki? Oke, silakan Amel. Memiliki pola sendiri, dia memiliki pola sendiri yang menurut kamu. Iya, oke, good job. Tos lagi sama Miss. Siap. Oke, good job, benar. Jadi verb 2 ini, maksudnya regular verb 2 ini, dia ada polanya. Polanya tuh gampang banget guys. Jadi untuk membuat verb 2, kalian tinggal comot verb 1 jatuh guys. Plus akhiran ini ed atau akhiran e. Nah, ini dia guys, rumus dari regular verb 2. Ini dia. Sekali lagi, coba Alvaro baca rumus dari regular verb 2. Verb 1 plus id, akhiran id atau akhiran d. Bener banget. Ini nih. Jadi gampang aja guys. Jadi kita, maksudnya kalian kan udah belajar daftar verb 1 gitu ya kan di simple present tense. Nah, kalian tinggal ngambil verb 1 udah, habis itu kalian tambah lagi dengan akhiran id atau d. Oke, Miss ambil contoh nih. Contohnya, ini verb 1 ya. Terus di sini
ditambahin ed atau i? Kita ambil ed ya. Oke. Menjadi clean. Menjadi clean. Clean, clean. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Kava. Apa lagi Kava? Kata kerjanya apa? Learn, belajar. Yeah. Learn. Learn. Menjadi learn. Oke, jangan lupa akhiran ed-nya di belakang. Oke. 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 Dua putri cantik. Silakan. Yuki. Gimana Yuki? Bisa nggak work bekerja? Oke, bekerja. Menjadi, ya betul sekali, work. Amel, coba Amel, kata kerja apa lagi? Fix, bahasa Indonesianya? Iya, memperbaiki. Fix. Fix. Ini verb 1, verb 2-nya menjadi fixed. Iya. Tambah ed di belakang. Di belakangnya dia. Oke. Ini aja guys. Simple banget. Jadi untuk bikin verb 2 sekali lagi, comot verb 1 lalu tambahin ed di belakangnya ya. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ya, gimana ini? Oh ya, perbedaan regular sama irregular verb. Oke. Regular verb itu kan pakai apa namanya? Pakai rumus ya kan? Yang udah dijelasin tadi. Nah, kalau irregular verb itu dia nggak pakai pola atau rumus sama sekali. Dia berubah sesuka hati. Contoh katanya adalah dari kata go, pergi, menjadi went. Menjadi went. Contohnya, I went to school 2 days ago. Saya pergi ke sekolah 2 hari yang lalu. Terus sama kata apa lagi ya? Kata break. Break atau menghancurkan. Menghancurkan. Itu kalau verb 2-nya irregular menjadi broke. Broke gitu. Kuncinya adalah harus hafal irregular verbs. Kalau enggak, itu nanti pusing. Ya teman-teman? Gitu. Tapi intinya kalian udah tahu nih gimana caranya ngebikin regular verb dengan nambahin akhiran d atau ed. Oke. Dan juga jangan lupa dalam simple past tense usahakan tambah dengan keterangan waktu ini guys. Oke deh. Nah, selanjutnya nih, mari kita lihat
Jumat malam lalu. Jumat malam lalu atau apa ya? Ya kayaknya Jumat malam lalu ya kan. Nah, lagunya Katy Perry ya kan? Katy Cats juga sama. Love you. Iya, oke. Keterangan waktu di masa lampau banyak. Oke, contohnya yesterday, last Friday night, sampai last year. Betul sekali. Berapa? Mau nambahin? 2 years ago, 2 tahun lalu. Iya, benar banget nih, kamu kreatif ya. Terus dulu. Oke, itu keterangan waktunya. Terus jangan lupa pakai regular verb to yang rumusnya apa tadi? Iya, verb one ditambah akhiran ed atau t. Nah, lalu yang terakhir apa tadi yang barusan kita bikin contoh kalimat itu? Rumus ya kan? Rumus kalimat. Rumus kalimat positif. Benar. Yap. Betul sekali. Subject